Halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Teman-teman, kalau yang kita lihat IHSG sebetulnya udah di masa downtrendnya. Dimana kita udah lihat ya, moving average 100 nih udah dead cross ke moving average 200. Semua udah dead cross dan candle IHSG sudah di bawah semua moving average. Jadi dikatakan IHSG sekarang downtrend. Dan kalau kita lihat dari highestnya IHSG turun sampai ke sekarang itu udah minus 19%. Kemarin udah sempat minus 20% ya dari highest, dimana itu boleh dikatakan itu downtrend. Lalu kalau kita lihat support di 6500 itu udah dijebol juga sama IHSG. Kita lihat ya 6500 tuh area-area waktu 2023 ya, ini di sini. Kita tarik lagi ya 2022 itu 6600, lowesnya 6600 ya, 6500 udah dijebol, dia bikin power low. Sampai kapan IHSG bisa recovery? Jawabannya adalah belum tahu sampai kapan. Kemarin kita tahu sendiri bahwa MSCI ya, Morgan Stanley ngomong gitu ya, ada beritanya nih, jadiin dari equal weight ke underweight ya. Ini di tanggal 25 Februari waktu itu. Nah pas kalau kita lihat ya di 25 Februari ketika ada berita itu langsung minus IHSG 2,41% ya, minus 2,41% dengan volume besar. Nah kalau misalnya kita ngelihat nih foreign di 25 Februari itu net sell ya, net sell sampai 1,6 triliun ya. Kita lihat di sini ya, datanya di sini 1,6 triliun. Lalu lanjut ya, besok IHSG melawan gitu, kayak mau naik masa sih, tapi foreign tetap net sell 670 miliar. Besoknya lagi 27 Februari foreign keluar 1,8 T. Lalu 28 Februari akhir bulan tuh foreign keluar 2,7 triliun. Ya, jadi setelah berita Morgan Stanley, MSCI bilang mau di-cut ya duitnya dia ke IHSG. Kenapa? Karena dia mau switching nih ke Cina. Di Cina lebih bagus. Karena seperti teman-teman lihat DeepSeek itu AI yang mengalahkan ChatGPT, Gemini dan lain-lain ya, DeepSeek itu bagus sekali. Jadi saham-saham tech di Cina itu naik terus ya. Naik terus. Jadi si MSCI pikir ini saatnya gua tarik duit dulu lah. Nah, ini Morgan Stanley bilang ya, kini ROE-nya Cina dibanding Indonesia lebih menguntungkan. Jadi dia mau cut dulu dan dia bilang jadi underweight. Nah, dari gara-gara berita itu ya jelas foreign pada keluar. Nah, tapi ya seperti yang kita lihat di 3 Maret ini IHSG naik 3,97%. Ini jarang IHSG naik sampai 3,97 itu jarang gitu, jarang. Kemarin waktu di 17 Februari aja naiknya 2,9%. Ya tapi IHSG naik kayak gini gede-gede di atas 2%, 3%. Itu ya jangan kaget karena emang volatilitasnya IHSG lagi kacau, di market lagi acak banget. Kenapa? IHSG kok bisa naik ya sampai 3,9%? Ada berita lagi, JP Morgan. Si JP Morgan bikin berita ya 3 Maret ya. Pas banget ya di 3 Maret. Ya berita 3 Maret. JP Morgan bilang saham BBRI jadi overweight. Ya JP Morgan ini kalau teman-teman ini dia tuh merekomendasi perbankan. Dia ya fokusnya bonds lah. Ya dia bilang BBRI menarik nih jadi overweight. Tapi kalau Morgan Stanley, MSCI bilang Indonesia, ngomongnya Indonesia ya, bukan ke sektor perbankan. Kalau si Morgan Stanley kan ngomongnya ke indeks ya, di Indonesia lagi kurang bagus, gue mau switching ke Cina, jadi kurangin dulu duitnya. Misalkan contohnya adalah
MSCI itu kan ngebagi-bagi ya, kayak masing-masing ke berapa persen. Karena dari equal weight ya, equal weight nih teman-teman lihat, dari equal weight ke underweight. Jadi misalnya ya gue nggak tahu ya, gue belum ngeliat lagi MSCI pembagian jatahnya ke Indonesia itu berapa. Nanti teman-teman yang tahu boleh komen ya. Dari equal weight misalnya, ini contoh ya, misalnya gue nih di MSCI nih, equal weight, jatahnya equal weight adalah 2,5% dari portfolio misalnya ya. Tapi kalau jadi underweight itu nggak boleh masuk ke Indonesia 2,5%, cuma boleh 2% misalnya seperti itu ya. Ini contoh, jadi ada level-level, kelas-kelas ya. Ntar kalau overweight berarti lebih dari 2,5 misalnya itu. Tapi gue nggak tahu MSCI pembagiannya gimana ke Indonesia ya. Lagi-lagi kalau teman-teman yang tahu udah baca-baca, maka boleh bantu komen lah, nanti kita sama-sama belajar bareng ya. Jadi kurang lebih sebetulnya seperti itu lah ya. Equal menjadi under, maka uang yang harusnya misalnya, ini biar gampang misalnya 100 juta masuk ke Indonesia 2,5% ya, misalnya di equal weight masuk berarti berapa, 100 juta itu 2,5 juta. Gara-gara underweight ya 500 ribunya masih keluar, jadi cuma boleh 2 juta doang di Indonesia. Nah makanya kalau kita lihat foreign outflow ya, ini pasti duit-duit dari MSCI nih, duit-duitnya MSCI 25 Februari ini ya. Outflow-nya berapa? Outflow-nya outflow terus 1,5 triliun ya terus ya. Jadi kayak tadi dia tuh mau ngurangin porsinya dia yang dari equal ke under ya. Jadi teman-teman jangan bingung di situ. Nah ketika kemarin tanggal 3 Maret itu IHSG naik, sayang ya, gue ada posting ya di Telegram, sayang kenaikannya dia 3,9% itu volumenya masih di bawah volume kemarin yang turun 3,3%. Volumenya masih di bawah. Makanya gue bilang tuh di Telegram, pertama dia berhentinya di resisten, terus volumenya di bawah volume merah. Kemungkinan besar masih berat nih buat dibilang ini bottom ya. Ini ibarat kata dia udah bikin lower low, ini masih berat nih. Dan hari ini IHSG minus lagi 2,1%, tapi volumenya di bawah 10 triliun kalau kita lihat ya. Bentar ya, market reguler, kita lihat market reguler ya, jangan lihat nego. Ini 10 triliun tuh, total sama nego ya 13 triliun. Market reguler penurunan 2,1% ini 10 triliun ya. Jadi kenapa market kok acak begini ya gimana, kita kalau udah kayak begini jangan terlalu over, wah ini udah saatnya beli BBRI. Karena JP Morgan bilang BBRI overweight jadi langsung beli aja. Jangan langsung begitulah. Kita lihat chartnya BBRI ya. Sebelum ke chart BBRI kita lihat kemarin si IHSG naik 3,9%. Foreign net buy-nya cuman kecil banget, cuman 200 miliar ya, cuma 200 miliar, padahal transaksi bisa sampai 17 triliun ya. Kemarin kan yang turun dalam 19,7, kemarin 17 triliun, masa foreign cuman akumulasi 200 miliar. Berarti banyakan mana? Ya banyakan lokal ya, banyakan lokal udah jelas. Nah hari ini turun, foreign akumulasi nih teman-teman 300 miliar ya. Jadi walaupun turun, foreign akumulasi 300 miliar. Tapi kalau foreign akumulasi cuma 300 miliar tuh sebetulnya belum ada rasa. Kita mesti ngelihat ya dari historical ya. Historical nih 2024 ya. Ketika market turun. Nah, kapan waktu foreign di sini market rebound, foreign akumulasi 1,1 triliun ya. Terus pas di sini nih bener-bener wah ini market bener rebound, foreign akumulasi 2 triliun. Jadi kalau masih kayak 200 miliar mah buat foreign apaan tuh ya, belum. Kita lihat lagi market crash ya, kita belajar historical ya, data itu kita mesti belajarin. Waktu dia jebret turun, nah rebound, nah foreign
akumulasi 400 miliar. 400 miliar. Ini pas di sini lagi nih ya. Nah, 23 November 2023 foreign akumulasi 930 miliar. Ya, baru. Habis itu diiringi dengan foreign inflow terus sampai 2,1 triliun, ya 1,5 triliun, terus. Ya, itu baru market rebound, jelas. Kita lihat lagi gimana di sini ya. Waktu foreign masuknya masih 200 miliar, market ya biasa-biasa aja, naiknya 0,0. Nah, kenapa kok foreign begitu berdampak banget ke Indonesia? Ya jelas, Indonesia investornya aja cuman 2% dari total masyarakat Indonesia. Ya, jadi sebetulnya IHSG kita masih digerakinnya sama siapa sih ya? Foreign, mau gimana? Foreign uangnya lebih besar daripada lokal kita. Nah, di sini ya, foreign akumulasi 1 triliun. Nah, di sini lihat tuh 2,1 triliun. Kita mesti belajar dari story. Ya, sekarang ngomonginnya kan, wah ini crashnya udah kayak COVID, bro. Kita lihat data COVID. Waktu COVID hancur begini 2020. Foreign terus keluar. Nih di sini nih ada nih ya, IHSG naik 10%. Ini udah bottom belum? Mungkin karena foreign udah masuk 500 miliar. Tapi belum, masih sideways. Nah, ketika foreign udah mulai naik 800 miliar terus 1,5 triliun. Nah, apakah udah bottom? Belum tahu, karena besok-besoknya foreign keluar lagi 1,2. Foreign terus keluar sampai di sini baru rutin akumulasi. Nah, tapi kita nggak bisa jadiin acuan cuma data foreign inflow atau outflow ya, nggak bisa. Kita cuma mesti tahu dulu, karena kan berita yang lagi viralnya adalah MSCI ya, Morgan Stanley kan, nama JP Morgan ngepro ini BBRI. Kita lihat BBRI 27 Februari foreign keluar. Ya, BBRI sendiri aja foreign keluar 500 miliar. 28 Februari BBRI keluar 800 miliar. Ya. Kemarin waktu tanggal 3 JP Morgan bilang nih, BBRI overweight. Dia naik 9,23%. Teman-teman lihat dong. Ya, volumenya gede. 741 miliar ya. Volumenya gede. Coba lihat. Foreign belinya berapa? 67 miliar doang. Hari ini 175 miliar. Ya, coba kita lihat nih tanggal 3 ya. Aka beli. Lumayan. Aka beli 375. Ya, ini UBS. Ya, UBS. Terus kita lihat lagi. JP Morgan itu belum beli ya, di tanggal 3 dia malah belum beli itu. Kita lihat tanggal 4 ya hari ini. JP Morgan beli 330 miliar ya, BK. JP Morgan akan beli. Tapi kalau dari Morgan Stanley dan MSCI, tekanan jual masih banyak. Jadi jangan terburu-buru. Kita lihat BBRI emang tuh ya. Foreign net buy 56 miliar, 175 miliar. Tapi lawannya masih banyak. Kemarin jualan 879 miliar, 593 miliar, 663 miliar. Lawannya masih banyak. Jadi apakah BBRI sudah bottom? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Karena dia masih downtrend. Ya, dari trendline dia masih downtrend. Kapan waktu masuk yang tepat? Ya, jawabannya belum ada yang tahu. Nanti tunggu dia bikin higher low, terus kasih sideways sedikit baru kita masuk. Ya, kita lihat lagi nih Bank Mandiri. Ya, ini hapus. Bank Mandiri hari ini diakumulasi sama asing cuman 79 miliar. Ya, tekanan jualnya masih banyak banget. Walaupun ini big akun JP Morgan beli. Yaitu ya, BK tuh JP Morgan Indonesia ya, 83 miliar. Benar. Bank Mandiri. Kita lihat ya foreignnya Bank Mandiri. Tuh 79 miliar ya si JP Morgan nih. Ya,
Ini banyak lah, ini foreign gabungan tapi net buy 79 miliar. Tapi lawannya kemarin aku distribusi banyak. Bank Mandiri bahkan di tanggal 6 Februari sampai outflow 1,4 triliun. Ini kan gimana ya? BBNI. BBNI ya. Kemarin outflow sampai berapa tuh ya? 223. Hari ini inflow foreign 65 miliar. Kemarin outflow 223 miliar waktu dibanting tanggal 28 Februari. Ya, kita lihat hari ini tanggal 4 ada gak JP Morgan beli cuman 2,9 miliar. JP Morgan pro-nya ke BRI berarti ya. Ya, kita lihat nih. Net buy ya 65 miliar. 65 miliar ya, datanya sama ya. Net foreign buy 65 miliar. Oke begitu. Nah jadi teman-teman, jangan terlalu takut ketinggalan gitu ya. Wah jangan-jangan BBRI udah bottom, jangan-jangan ini udah bottom. Jangan kayak begitu. Kita mesti lihat dulu apakah nanti ada saat-saat sideways yang bagus, dan ketika dia breakout kita baru beli. Ya, ketika ada tanda-tanda wah bagus bikin higher low, ya higher low sideways sedikit baru kita beli. Sekarang mah kita masih melawan banyak hal gitu ya. IHSG belum tentu bisa ngelewatin resist ini 6.500 karena sekarang udah close 6.300 kayak gitu. Nah, jadi jangan terlalu FOMO, jangan terlalu takut ketinggalan. Takutnya BBRI entah ketinggalan harga murah ya. Banyak banget lagi orang-orang yang nyangkut juga ya, bingung ya. Dan mungkin ada yang bilang tentang Danantara ya. Justru sebetulnya Danantara itu idenya sangat bagus. Kita sebetulnya harus support Danantara. Nah, cuman yang sangat disayangkan semoga pengawasan Danantara itu benar-benar bagus, transparan, sehingga Danantara mesti berhasil. Kalau Danantara nggak berhasil, maka ya udah dah, bingung dah ya. Tapi kalau berhasil, Indonesia bisa sangat maju dan IHSG kita jadi bagus. Dan uangnya Danantara itu uangnya kemana? Uangnya ke IHSG. Jadi sebetulnya kalau Danantara berhasil, maka IHSG kita akan sangat bagus gitu. Nah sekarang tinggal tunggu aja kapan ya. Jadi buat kita para trader yang bijak gitu ya, investor yang bijak, jangan berlayar, jangan buru-buru pengen beli, takut ketinggalan. Jangan. Ada saatnya kita ngasok dulu ya, menepi dulu, jangan dilawan bro, jangan dilawan. Ada ini. Nah, kinerjanya portfolio MBI bagaimana? Kinerjanya portfolio MBI sampai hari ini minus ya. Kita buka-bukaan aja nih. Minus berapa? Kita lihat minus 1,6%. Jadi kalau ngomongin 100 juta ya, minusnya kita selama dari awal bulan sampai Maret tanggal 4 minus 1,6 juta doang ya, minus 1,6 juta. IHSG minusnya udah 9,88% dari awal tahun ya, jadi masih mengalahkan market walaupun hasilnya masih negatif. Kita tinggal lihat ya, banyak sekali orang-orang di luar sana masih nyangkut dan dalam 20%, 30%. Kenapa? Beli perbankan banyak, BBRI, Bank Mandiri, BBNI. Padahal udah jelas dari data foreign outflow semua. Foreign outflow semua, tapi kita retail yang nampungin ya, namanya blow on gitu ya. Blow on. Buat yang investasi jangka panjang ya boleh. Ya. Tapi jangan dibeli-beliin terus, jangan. Udah tahu dibuangin sama asing, kita yang nampungin, bahaya. Kita tungguin dulu ya, sabar. Ya nggak apa-apa sih, emang gatel ya kalau misalnya kita megang cash banyak. Sampai hari ini di portfolio Mudah Belajar Investasi juga ada beberapa sekuritas, mayoritas megang cash 80% lah. 80% megang cash. Kita 80% megang cash dan ya udah santai. Market mau dibanting ya kita biasa-biasa aja. Nggak kena mental gitu, nggak kena mental. Jadi yang seperti sekarang ini jangan terlalu FOMO, jangan terlalu takut ketinggalan. Nanti akan ada saatnya kalau emang market bener-bener rebound, maka kita akan ngerasain lah ya. So teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian.
Kalau misalkan kalian mau belajar di MBA Stock Mastery juga silahkan langsung klik link aja. Thank you semuanya, see you di next video, bye bye.